Himbauan pembongkaran tugu pencaksilat di Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi minta pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan jangan hanya menghimbau saja. Doding meminta agar pemerintah turut merasakan suasana kebatinan ribuan warga yang sudah bergotong royong mendirikan tugu tersebut. Mengacu keterangan Wakil Ketua DPRD Trenggalek, upaya tindak lanjut himbauan Kesbangpol Jatim terkait pembongkaran tugu pencaksilat. Salah satu solusinya adalah pemerintah harus hadir. Jangan sampai hasil gotong royong ribuan orang harus dibongkar begitu saja tanpa adanya solusi penanganan. Jika harus dilakukan penertiban, tugu dengan lambang-lambang perguruan pencaksilat itu bisa diganti dengan lambang kenegaraan. Misalnya diganti dengan tugu Pancasila. Artinya pemerintah jangan hanya menghimbau, tapi bisa mengucurkan anggaran untuk penggantian logo pencaksilat menjadi lambang kenegaraan. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan terkait tugu pencaksilat yang berdiri di lahan aset pemerintah. Proses pembongkaran bangunan di masing-masing daerah berkaitan dengan peraturan daerah atau perda. Sedangkan penegakan perda ranahnya ada pada Satpol PP. Jika lahan aset itu milik Kementerian PU, maka seharusnya pihak PU menyurati daerah agar dilakukan penertiban. Jadi solusinya ya pemerintah itu juga harus hadir. Jangan sampai karena itu gotong royong oleh ribuan orang itu kan kasihan. Jadi kalau pemerintah serius itu juga harus hadir, misalkan diganti gambar dengan Pancasila, itu pemerintah juga harus hadir di sana, komunikasi dan sebagainya, mungkin lebih baik membantu anggaran itu akan sangat lebih baik, sehingga kami harapkan itu peran serta pemerintah itu tidak hanya menghimbau tapi hadir di masyarakat. Jadi pemerintah itu harus tahu suasana kebatinan rekan-rekan kita yang di bawah yang sudah bergotong royong susah payah membuat PAL itu. Termasuk jika PAL-PAL tersebut berdiri di Fasum? Ya, di Fasum pun rekomendasi kan ini kan sebenarnya kan kalau masalah pembongkaran gedung itu kan kaitannya dengan peraturan daerah tuh. Ada Permen PU, selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan daerah. Jadi tidak kalau peraturan daerah penegakannya itu Satpol PP. Kalau Permen PU harusnya PU itu juga menyurati kita, misalkan pemerintah daerah. Ini rakyatmu membangun di tempat-tempat ini tidak boleh dan sebagainya kan itu. Jadi karena sudah terlalu banyak, solusinya ini diizinkan. Kalau saya harus pemerintah daerah harus bergerak, misalkan diizinkan semua tugu-tugu itu yang mana yang boleh diizinkan, mana yang memang benar-benar tidak boleh. Kalau diizinkan, yaitu solusinya kalau memang simbol-simbol itu mengganggu, itu ya diganti misalkan kita simbol negara dan sebagainya, misalkan Pancasila. Tapi pemerintah konsepnya harus hadir benar di tengah-tengah rakyat kita yang sudah lelah, sudah capek-capek secara bergotong royong membangun tugu-tugu itu. Berarti dipilih mana yang perlu ditertibkan, mana yang tidak gitu? Iya, karena banyak sekali. Jadi yang pertama di aset PU di pinggir-pinggir jalan raya, ada lagi di aset pemerintah daerah di pinggir-pinggir jalan daerah, ada lagi di aset desa di pinggir-pinggir jalan desa, ada lagi di aset pribadi. Kalau menurut Perda kita semua bangunan gedung itu memang harus izin kan itu. Nah, mana yang bisa diizinkan, mana yang tidak, itu harus diidentifikasi. Doding juga menambahkan sesuai ketentuan yang ada, semua bangunan memang harus berizin. Namun lokasinya mana yang bisa diizinkan dan mana yang tidak juga harus diidentifikasi.
Di sisi lain, karena bangunan tugu pencaksilat di Trenggalek sudah terlalu banyak, salah satu solusinya adalah pemerintah daerah memberikan izin terhadap bangunan tugu tersebut. Jika memang simbol-simbolnya dinilai mengganggu, maka bisa diganti dengan simbol-simbol kenegaraan maupun simbol yang lain.